Coba dengarkan kata-kata saya ini. Bagi Romo, wahyu pancagaib itu adalah kesempurnaan, sedangkan wahyu pancalaku adalah keabadian. Sedangkan bagi Putra, wahyu pancagaib adalah kesadaran rasa, sedangkan wahyu pancalaku adalah cinta kasih sayang. Untuk Putra Romo yang sedang manekung adalah sedang belajar mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu untuk Putra Romo yang sedang manekung. Jadi untuk Putra Romo yang sedang manekung itu dia sedang belajar praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, untuk Putra Romo yang sudah selesai manekung, kalimat belajarnya ini dibuang. Jadi sedang praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi untuk Putra Romo yang sedang manekung itu sedang belajar praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, bagi Putra Romo yang sudah selesai manekung, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, perbedaannya di situ. Belajar dengan praktek. Artinya yang sedang manekung atau yang sudah selesai manekung di Gubuk Jenggolo Mane ini adalah terkait atau tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jenengan tahu apa itu kesadaran? Tiap hari tiap malam saya berbicara tentang kesadaran loh. Bahwasannya kesadaran itu indah, kesadaran itu baik, kesadaran itu bagus, kesadaran itu rapih, kesadaran itu teliti, kesadaran itu jeli, kesadaran itu hati-hati. Bahkan kesadaran itu adalah kesempurnaan itu sendiri, keabadian itu sendiri. Nah, untuk yang sedang manekung kan sedang menebar itu, sedang belajar menebar itu. Untuk yang sedang manekung, untuk yang sudah selesai manekung kan sedang mempraktekkan itu, sudah bukan belajar lagi. Jadi berhati-hatilah di situ. Terutama untuk yang sudah selesai manekung, karena dia sudah tidak belajar lagi, melainkan sedang praktek, sedang mempraktekkan menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, saya perhatikan panjenengan ndak di situ. Posisi panjenengan itu ndak di situ. Bagaimana cara dan tekniknya menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo itu? Kan tiap hari tiap malam selalu saya bahas itu.
Nah, untuk yang masih menekung, ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya proses. Ketika di Sabdo Sejatine Satrio, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya napas. Begitu juga ketika di mijil sejati, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya napas. Nah, itu kan cara dan teknik menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Jadi kalau masih belum paham juga caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo adalah menggunakan kesadaran itu untuk menikmati. Menikmati apa? Apapun yang dilakukan. Kalau pekerjaan berarti mau tidak mau kita harus menikmati pekerjaan itu. Kalau mandi berarti kita harus menikmati mandi itu tadi. Apanya yang dinikmati? Rasanya sikon. Sikonnya bekerja, rasanya sikonnya mandi, rasanya sikonnya makan, dan lain sebagainya. Ada keajaiban di sini. Jadi jangan dianggap remeh. Saya ngomong seperti ini jangan dianggap remeh. Karena apa? Karena di sini ada keajaiban, ada mukjizat. Satu misal contoh, saya bekerja. Karena saya seorang putra Romo, sudah selesai manekung. Berarti kan saya sudah tidak belajar lagi di situ. Suatu saat saya bekerja, maka di dalam bekerja saya harus menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Caranya bagaimana? Saya menikmati pekerjaan itu dengan kesadaran. Saya nikmati pekerjaan itu dengan kesadaran. Letak keajaibannya di mana? Letak mujizatnya di mana? Ketika saya menikmati apa yang saya kerjakan, kalau apa yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang buruk, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Kalau yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang jelek, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang bagus. Kalau dia sesuatu yang tidak sempurna, maka dia akan menjadi sempurna. Kalau dia sesuatu yang tidak abadi, dia akan berubah menjadi abadi. Titik akhirnya, dalam penyelesaiannya pasti indah. Bahkan lebih indah dari yang kita rancang, yang kita mau. Nah, bagi yang masih belajar mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, harus lebih jeli lagi di situ, karena kan masih belajar. Harus lebih jeli lagi. Artinya di dalam menikmati rasanya pekerjaan itu harus lebih jeli di situ. Motivasi dari saya, tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu kalau harus saya kupas, tidak selesai sehari semalam. Karena apa? Karena di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, kita tidak pilih-pilih. Maksudnya tidak hanya kepada sesama manusia saja, kepada apapun itu. Termasuk seperti yang sudah saya ungkap tadi tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Itu saya saksikan untuk yang kesekian kalinya ketika sampai berkegiatan. Pesanggrahan ini atau gubuk Jenggolo Manik ini sudah jadi. Sudah jadi dan kita tinggal merawatnya. Bukan merubah tapi merawat. Apa yang sudah ada kita rawat. Nah, itu bisa dijadikan sarana untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo bagi yang sudah selesai manekung. Bagi yang sedang manekung kan bisa dijadikan sarana untuk belajar menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lah panjenengan semua belum di situ.
Buktinya apapun yang sampean pekerjakan pasti di akhirnya saya ikut melakukan. Karena apa? Karena hasilnya tidak indah. Kenapa kok hasilnya tidak indah? Bukan kesadaran yang digunakan, tapi emosional, ego pamrih arogan yang digunakan. Ya mungkin maksud panjenengan menyenangkan saya, dan saya ucapkan terima kasih itu. Tapi untuk yang sedang manekung kan sedang belajar menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Yang sudah selesai manekung kan sedang praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi mau tidak mau apapun yang panjenengan lakukan itu hasilnya harus sempurna. Harus sempurna karena sedang praktek. Kalau yang masih dalam tahap belajar praktek, saya bisa maklum. Tapi yang bagi yang sedang praktek ini saya tidak bisa maklum. Karena apa? Karena kelihatan banget berarti tidak sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, tapi sedang menebar ego pamrih arogan. Jadi usahakan apapun yang panjenengan lakukan, jika panjenengan sampai harus melakukan sesuatu, itu maksimal. Misalkan mengerjakan sesuatu, kalau selesai harus rapi selesainya. Kalau belum selesai tetap rapi jika waktunya tidak mencukupi. Nah besoknya lakukan lagi, jangan sampai saya yang melakukan. Nah kalau seperti itu terus berarti sampean panjenengan sama halnya menyuruh saya bekerja. Sampean yang menciptakan pekerjaan dan menyuruh, di akhirnya saya disuruh ikut bekerja. Nah dari situ aja udah jelas kalau panjenengan tidak sedang menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo. Menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo, apapun yang sampean lakukan itu harus sampean menikmati dengan kesadaran. Seperti ketika panjenengan patrap samadhi, menggunakan kesadaran untuk menikmati ketika samadhi. Nah kalau di luar samadhi ketika kerja berarti kesadaran kita gunakan untuk menikmati apa yang kita kerjakan kan. Nah itu prakteknya seperti itu. Ajaib di situ, jangan kau remehkan itu. Satu misal, saya mengerjakan sesuatu yang saya belum tahu sama sekali. Nah dengan menikmatinya, saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu, walaupun saya belum tahu itu pekerjaannya bagaimana. Itu keajaibannya. Nah mujizatnya di mana? Mujizatnya nanti di titik akhir. Hasilnya itu pasti lebih indah dibanding yang kita rancang, dibanding yang kita pikirkan. Itu dalam segala hal itu, apapun itu. Seperti peliharaan tanaman-tanaman yang ada di dalam pesantren ini, itu adalah hiburan saya. Sewaktu-waktu saya berkeliling sambil menatap, bercengkrama dengan tanaman-tanaman saya, dengan piaraan-piaraan saya. Nah dengan seperti itu saya bisa tahu mana tanaman yang tidak indah, yang kurang indah, yang belum pada tempatnya yang tepat. Saya tidak melarang panjenengan melakukan kegiatan apapun di luar patrap, saya tidak melarang dan saya pasti senang. Tapi untuk yang belum, ya untuk yang sedang manekung, belajarlah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di dalam berkegiatan tersebut.
Nah, untuk yang sudah selesai manekung, prakteklah atau praktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, apapun bentuk kegiatannya. Dengan begitu pasti hasilnya maksimal. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, artinya itu nggak separuh hati, nggak setengah-tengah, bukan hanya sebatas hiburan, akan dibayar mahal oleh Romo. Nah, mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu apa? Menikmati apa yang dia kerjakan dengan kesadaran. Jadi untuk kadang yang sudah selesai manekung dan belum pulang masih di sini, kalau harus melakukan kegiatan entah itu membantu atau melakukan sendiri, segeralah dimulai praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu. Segeralah dimulai. Yang sudah selesai manekung, yang masih manekung dalam hal apapun, pelajari, belajarlah dalam hal apapun, belajar menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Coba jenengan buktikan apa yang saya katakan ini bener apa enggak. Jenengan buktikan, jenengan buktikan. Ada keajaiban di situ, bahkan ada mujizat di situ. Nah, kalau kesadaran panjenengan sudah terlatih di situ, nggak ada yang mustahil. Tentang duniawi itu nggak ada yang mustahil. Kenapa kok perlu seperti itu? Karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkait dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terhubung dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak bersengkrama, yang tidak berkomunikasi dengan kita. Nah, dengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo terhadap apapun tanpa terkecuali, itu adalah bentuk balasan komunikasi kita kepada mereka semua itu tadi. Pada pekerjaan, kepada air yang dibuat mandi, kepada makanan yang kita makan. Nah, dengan menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo, berarti kita sedang bercengkrama, sedang membalas sapaan-sapaan mereka. Nah, karena kita sedang bercengkrama ketika melakukan suatu hal, akhirnya di situ akan terasa asik. Tidak melelahkan, tidak menyapekkan, tidak menjenuhkan, asik. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita tidak sedang bekerja, tapi sedang ngobrol, sedang bercengkrama. Nah, hasilnya pasti indah. Hasilnya pasti indah di situ. Ini caranya gitu. Coba praktekkan itu di dalam segala hal tanpa terkecuali. Apapun itu, gunakan sistem menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Untuk yang menekung, belajar. Untuk yang sudah selesai menekung, praktek. Kita dituntut di situ karena kita hidup di dalam kehidupan di mana di dalamnya hanya ada isi kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan itu. Untuk yang belum biasa, belajar. Untuk yang sudah biasa, praktek. Untuk yang belum tahu, belajar. Untuk yang sudah tahu, praktek. Kehidupan yang sesungguhnya itu hanya ada kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi mau tidak mau kita harus mempraktekkan itu. Jika tidak, semuanya semu. Nggak ada yang asli, itu nggak ada. Semuanya palsu, hayal. Sebab itu nggak ada satupun yang bisa memuaskan kita. Karena bersifat hayal, semu. Sebab karena itu selalu kurang. Kita lakukan apa saja, punya apa saja, selalu kurang.
Tidak ada satupun yang cukup, tidak ada satupun yang memuaskan, itu tidak ada. Karena apa? Karena pada hakikatnya adalah semu, hayal. Tapi kalau kita menggunakan teknik atau sistem kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, itu nggak ada yang hayal. Makanya asik, nggak menjenuhkan, nggak membosankan, dan hasilnya pasti sempurna. Nah, kita sedang belajar di sini kan. Nah, kita sedang mengkaji tentang ini kan. Makanya praktekkan. Kalau kita tidak segera mempraktekkan itu, entah itu dalam belajar atau praktek, nggak enak rasanya, itu nggak enak, serba salah, nggak enak. Karena apa? Karena kita sedang mempelajari itu. Sesungguhnya belajar juga kan praktek. Nah, kalau cuma belajar doang nggak ada prakteknya, bagaimana mungkin kita bisa? Segeralah mempraktekkan itu. Yang sedang manekung juga praktekkan itu dengan belajar. Yang sudah selesai manekung, segeralah praktekkan itu. Bahasa saya, pertahankan kesadaran kamu, perluas kesadaran kamu agar segera mencapai kesadaran universal atau kesadaran murni. Nah, kalau nggak dipraktek-praktekkan, kapan bisanya luas? Bisa luasnya kapan? Bisa mencapai universal atau murninya kapan? Masih bersifat individu, kesadarannya masih bersifat pribadi. Nah, kalau kesadarannya masih bersifat pribadi, itu masih belum ada gunanya. Kesadaran yang ada gunanya itu kesadaran yang sudah meluas, yang sudah universal. Nah, kesadaran yang sudah meluas, kesadaran yang sudah universal, berarti kan kesadaran yang sudah dipraktekkan. Semakin dipraktekkan semakin luas, semakin dipraktekkan semakin universal. Nah, kalau tidak dipraktek-praktekkan ya masih individu, masih pribadi, masih ada egois akhirnya. Apapun yang dilakukan masih ada ego, masih ada pamrih, masih ada arogan, karena masih bersifat pribadi. Apapun yang dilihat pasti masih ada perbedaan, apapun yang didengar pasti masih ada yang tidak cocok. Nah, karena apa? Karena masih bersifat pribadi. Tapi kalau kesadarannya sudah menyebar, sudah meluas, apalagi sudah universal, semua sama dan asli, nggak ada perbedaan, tidak ada yang semu. Ini jangan sampai lupa. Yang sedang manekung, kita sedang belajar praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Yang sudah selesai manekung sedang praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan pernah lupa itu. Apapun itu berarti harus tersadari. Lah, untuk bisa menyadari apapun itu berarti kan kita harus menikmatinya. Nah, kalau kita tidak menikmatinya, bagaimana mungkin kita bisa menyadari? Nah, ketika kita menikmati apapun yang kita lakukan, itu loh berarti kita sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Di luar niatan, apalagi sengaja diniati, kan lebih jelas hasilnya. Wong tidak sengaja diniati saja akan terlihat hasilnya, apalagi dengan niat.
Sungguh ada keajaiban di situ, ada mukjizat di situ. Jadi jangan ikuti senang. Bekerja di sana rame-rame seneng, bekerja di berkegiatan di sana rame-rame seneng. Jangan ikuti, itu bukan laku kita. Kita sedang belajar. Untuk yang masih manekung, yang sudah selesai manekung, kita sedang praktek. Jadi jangan ikuti kesenangan. Karena di sana banyak teman-teman yang berkegiatan geruduk. Karena banyak teman-teman yang geruduk. Jangan seperti itu. Kita bukan sedang seperti itu. Kita sedang laku. Apalagi Jenggolo Manik ini sudah jadi. Wong belum jadi saja kita harus praktek di situ dulu. Pembuatan bubuk Jenggolo Manik ini, ketika saya menyaksikan ada yang lepas dari kesadarannya, saya suruh istirahat, medang, ngopi, makan, ngerokok. Nggak percaya tanyakan tuh sama Mas Naryo. Mas Naryo itu tahu pembangunan Jenggolo Manik di sini. Semuanya berkesadaran. Karena kita sedang mempelajari, sedang mengkaji kesadaran. Nah, inti saripatinya itu di situ. Wahyu Pancagaib bagi Romo adalah kesempurnaan. Wahyu Pancalaku bagi Romo adalah keabadian. Tapi lain lagi bagi Putro. Wahyu Pancagaib bagi Putro adalah kesadaran rasa. Nah, sedangkan Wahyu Pancalaku adalah cinta kasih sayang. Artinya apapun gerak kita, apapun gerik kita, kan harus di situ. Jadi jangan lepas dari itu, jangan keluar dari itu, apapun itu. Nah, kalau kita selalu keluar dari situ, terbiasa keluar dari situ, nanti kita berat mempraktekkan kekudangannya Romo, itu berat. Melakukan apa yang jadi harapannya Romo itu berat. Kalau kita keluar dari situ, tidak mempraktekkan itu. Karena apa? Karena kekudangannya Romo hanya bisa dilakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak bisa dilakukan dengan selain itu. Buktikan saja, nggak ada yang mustahil kalau panjenengan praktek di situ. Apapun itu, masalah apapun, perkara apapun, pekerjaan apapun, gerak model apapun, gerik model apapun, terselesaikan dengan mudah lagi sempurna. Nah, karena saya sudah bicara tentang ini, saya tidak mau lagi ada yang melakukan kegiatan dan di ujung kegiatan itu saya yang menyelesaikan. Nah, kalau sampai seperti itu, lebih baik patrap, nggak usah melakukan kegiatan apapun, karena percuma, dan saya pun merasa rugi membimbingnya. Saya tidak melarang panjenengan melakukan kegiatan apapun untuk memperindah gubuk Jenggolo Manik agar hati saya senang. Tidak melarang. Tapi ingat, yang masih menekung, belajarlah mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Yang sudah selesai menekung, praktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan menggunakan teknik selain itu, karena sudah pasti kalau tidak menggunakan itu hasilnya semerawut, dan saya ikut terlibat dalam kegiatan itu.
Nggih. Mungkin ini yang belum saya sampaikan secara rinci sama panjenengan, sehingga panjenengan belum memahami. Tapi hari ini saya sampaikan. Artinya kedepannya tidak akan terjadi. Oke, sukses, selamat buat panjenengan semua. Terima kasih. Sikro milet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane Tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing tawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi sedayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken sedayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angeluluri Waksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhu wewarah kang makolei yen taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar giro jagat alit kanthi sekeca.